diberikan jalan keluar dari kesulitan apapun. Allah tahu kesulitan kita Assalamualaikum karena kita warahmatullahi juga dalam wabarakatuh. kesulitan Semoga Allah dengan senantiasa izin Allah. memberkahi kita semua. Nah, salah satu syariat yang bisa membuka jalan keluar adalah istighfar. Naik mobil, kaca kotor, penuh noda. Tenang atau gelisah di dalam mobil? Gelisah. Mana yang harus dilakukan? Sibuk memikirkan jalan, sibuk membersihkan kaca. Tadi tidak lihat jalan, bukan karena tidak ada jalan, tapi karena terhalang. Tapi sesudah kaca dibersihkan, hati jadi tenang, jalan pun nampak. Kurang lebih seperti itulah hidup ini. Setiap dosa itu, setiap maksiat itu bagai satu noda yang kena ke cermin hati. Semakin banyak maksiat, makin tertutup cermin hati kita. Dia pasti akan gelisah, cemas, dan tidak bisa melihat jalan yang sudah Allah siapkan. Bukan tidak ada jalan, tapi tidak terlihat. Maka penting sekali bagi kita untuk menghapus dosa. Dan di antara penghapus dosa adalah istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Satu, Allah lapangkan dari kesempitannya, kesempitan hati, kesusahan hati, blang itu. Hati kita tuh dikuasai Allah, hadirin. Kalau Allah bikin sempit, nyesek. Rumah lapang, tanah lapang, hati disempitkan, derita. Tapi ada yang rumahnya sempit, hatinya dibuat lapang, enak saja. Kalau Allah mau memberikan penderitaan kepada kita karena buah dari dosa kita, hati dibikin gelisah, sempit, nyesek, hadirin. Yang kedua, wa min kulli doikin makhrajan, diberikan jalan keluar dari kesulitan apapun. Allah tahu kesulitan kita karena kita juga dalam kesulitan dengan izin Allah. Nah, salah satu syariat yang bisa membuka jalan keluar adalah istighfar. Imam Ibnu Taimiyah di dalam salah satu tulisan dari keterangan yang saya baca, kalau beliau dalam kesulitan yang besar, sulit untuk memecahkan masalah, istighfar sampai 1000 kali itu, dan Allah berikan jalan keluar. Atau yang tadi diceritakan Imam Ahmad bin Hambal, ini diceritakan beliau berangkat ke negeri Syams, jauh dari Baghdad ke sana. Sambil tidak jelas nih tujuannya, tapi jauh-jauh datang. Sampai di sebuah masjid, beliau tidak dikenali. Sesudah selesai sholat, mau tidur di masjid dilarang. Karena aturan masjid memang tidak boleh tidur di sana. Waktu itu aturannya. Syekh, keluar, tidak boleh tidur di sini. Mau tidur di emperan juga tidak boleh. Sampai didorong-dorong, padahal itu ulama besar. Kelihatan oleh tukang roti, sudah Syekh, sini saja. Rumah saya di belakang toko roti. Sesudah diberi makan, dilihat oleh Imam Ahmad ini. Ternyata tukang roti itu selama nyuguhin, masak roti, istighfar terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ditanya, saya lihat engkau istighfar, ya inilah yang saya lakukan. Setiap waktu aktivitasnya diisi dengan zikrullah, istighfar. Apa yang engkau rasakan?
Hampir semua doa-doaku diijabah oleh Allah. Kecuali satu. Apa yang satu yang belum diijabah? Saya sangat rindu untuk bertemu dengan ulama panutan Syekh Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, itu orangnya sudah di sana. Digerakkan oleh Allah pergi ke jauh, didorong oleh DKM supaya ketemu. Jadi kalau nanti ada yang didorong oleh DKM, ada kemungkinan itu ya akan dapat jodoh. Oh, langsung nyari DKM dan minta didorong ya. Hadirin sekalian, jangan pernah ragu dengan janji Allah. Saya sudah istighfar tapi kok belum juga. Istighfar itu juga bisa mendatangkan kekuatan. Surat Hud ayat 52. Benarkah, Ustaz? Betul. Surat Hud ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Nabi Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Allah Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang sangat lebat. Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Kalau merasa lemah, baik lemah dalam lemah apapun, lemah fisik, lemah ekonomi, lemah berpikir, lemah menghafal, dan lemah-lemah lainnya, istighfar. Termasuk lemah syahwat mungkin ya. Kenapa ketawa sih Bapak? Giliran jodoh ketawa, lemah syahwat ketawa. Coba kendalikan, istighfar. Ya. Dan satu lagi, orang yang senantiasa istighfar, dia tidak akan diturunkan azab. Kan turun azab, tertahannya turun azab itu satu ketika Rasulullah masih ada bersama umatnya, tapi beliau sudah tiada, sudah wafat, dan istighfar. Surat Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Dan Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, wahai Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan kepada Allah. Istighfar. Jadi ini luar biasa hadirin. Ini baru sebagian kecil dari fadilah istighfar. Sebetulnya ada lagi yang lain. Allah tahu kita lagi istighfar. Allah tahu pikiran kita lagi ngebuka file dosa kita. Nanti Allah tolong. Mungkin kita asalnya lihat dosa-dosa besar, astagfirullah, saya sudah bermengeluh, ya Allah, astagfirullah, ampun, ya Allah. Nanti lama-lama dari dosa besar, dosa sedang yang asalnya tidak dianggap dosa, astagfirullah. Lama-lama dosa kecil, lama-lama kita istighfar dosa-dosa yang halus, lama-lama
Istighfar kita pun kita tobatin. Saya udah istighfar tapi astagfirullah, pura-pura kok diulangi lagi. Jadinya kita tidak pernah berhenti istighfar. Astagfirullah. Lihat saja nanti hasilnya, hadirin. Hati jadi sangat tenang. Sedihnya waktu ingat dosa, tapi selebihnya lega hati. Lihat saja nanti rezeki seperti apa. Aneh tapi nyata. Dari mana saja. Blang. Kalau punya usaha, ajak semua karyawan tobat. Kalau berumah tangga, ajak keluarga itu tobat. Istighfar yang banyak. Di jalan, duduk, berbaring, mau tidur. Astagfirullah. Sudah ketemu orang, astagfirullah. Tadi saya ujub, astagfirullah, ya Allah. Nah itu nanti ke depan itu ada energi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Allah menghargai tobat-tobat kita insya Allah. Ada yang akan ditambahkan Ustaz? Ada. Surat An-Nisa ayat 110 sampai 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. Dan barang siapa yang berbuat keburukan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampunan, beristighfar kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi kalau kita berbuat maksiat, kita tuh sedang menzolimi diri kita sendiri, karena kita yang akan memikul kepahitan bencana akibat dosa kita. Setiap kali kita melakukan dosa, seperti menyimpan paku di tempat yang kita akan injak, seperti menyimpan pisau yang tajam persis di depan injekan kaki kita, yang kaki kita pasti menginjaknya. Makin banyak kita berbuat dosa, yang paling rugi dan celaka adalah diri sendiri. Kalau sudah terjadi, obatnya adalah tobat. Banyak istighfar dan tobat. Istighfar itu memohon ampunan, tobat itu kembali kepada Allah. Istighfar adalah bagian dari tobat. Istighfar, mohon ampun, bisa didoakan oleh orang lain. Semoga Allah mengampunimu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Tapi taubat tidak bisa diwakili oleh orang lain. Tolong bantu tobatkan dosa saya, tidak bisa. Karena taubat itu harus kembali kepada Allah. Demikian hadirin sekalian, barusan surat An-Nisa 110. Barang siapa yang berbuat keburukan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan dapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan barang siapa yang berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.